Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di Cuan Saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 23 Maret 2023. Market tutup 2 hari karena tanggal merah ya. Kemarin hari raya Nyepi, lalu hari ini cuti bersama hari pertama puasa atau Ramadan. Dan sebelumnya saya juga pengen mengucapkan kemarin ya untuk teman-teman yang merayakan hari raya Nyepi. Dan juga hari ini buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa sampai 1 bulan ke depan, semoga semua selalu mendapatkan kebaikan. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan-cuan saham Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi. Ini kita bahas konten kemarin Selasa ya, karena Rabu Kamis kita libur. Kemarin Selasa transaksi tidak terlalu besar, suatu yang wajar karena Rabu Kamisnya libur ya, jadi ya transaksinya kecil, 8 triliun doang. Dengan pergerakan asing kemarin Selasa itu net buy total 494 miliar. Itu dominan di pasar reguler 537 miliar, sedangkan di pasar nego net sell 43 miliar. Kalau kita lihat ya di beberapa bursa, ini cukup menarik, dimana sempat melemah tadi pagi bursa regional, tapi saat ini sudah pada rebound juga. So far so good, market pun mulai terlihat kondusif juga. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing kemarin, main Selasa. Ada Bank Mandiri 349,1 miliar, Telkom 143,4 miliar, BBRI 107,4 miliar, BBCA 61 miliar, BBNI 22 miliar, SMGR 20 miliar, KLPF 15 miliar, Arto 13 miliar, MDKA 13 miliar, HMSP 10 miliar, Unilever 6 miliar, Alfamart 6 miliar, Bukalapak 6 miliar, MNCA 6 miliar, Indosat 5 miliar, Excel 4 miliar, Era 3 miliar, ESA 3 miliar, SCMA 2 miliar, dan Mitratel 2 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Goto 97 miliar, Yodi Tractor 24 miliar, Gudang Garam 18 miliar, TMG 17 miliar, Tower 14 miliar, PTBA 14 miliar, MAPI 12 miliar, Tepik 12 miliar, Inco 11 miliar, Pegas 10 miliar, Antam 10 miliar, Adero 9 miliar, Astra 9 miliar, LPPF 8 miliar, ICBP 6 miliar, Indi 5 miliar, INTP 4 miliar, INDF 4 miliar, BTPS 3 miliar, SSMS 3 miliar, Mika 2 miliar, Medco 1 miliar, dan Esadware 1 miliar juga. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Ini kita melanjutkan konten hari Senin dan Selasa ya. Kalau teman-teman ingat, waktu ini kan Jumat closing menguat ya, market bagus, sudah saya bilang. Itu kalau ada pelemahan dan selama tidak jebol dari 6542, itu adalah kesempatan untuk beli. Dan view-nya on track. Senin kita dikasih pelemahan, IHSG turun 0,98%, tapi dia tidak lower low. Dan Selasa sudah ada konfirmasi pada structure yang lebih besar. Kalau kemarin hari Jumat itu baru breakout high doang, nah saat ini kita hari Selasa ini sudah ada higher low dan higher high. Low, high, higher low, higher high. Artinya market sudah terkonfirmasi. Untuk view kecil masih sama, saya rasa masih on track dengan view kemarin juga ya. Ini targetnya adalah sekitar 6.800 ya. Saya rasa kalau sudah dekat 6.800 kita harus berhati-hati. Maksudnya lebih selektif lah. Kalau udah sampai 6.800 mungkin bisa langsung kena besok Jumat, atau misalkan bahkan Senin atau Selasa ke 6.800. Tapi kalau misalkan udah ke 6.800, saya rasa perlu berhati-hati. Kenapa? Karena area tersebut yang pertama area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Lalu yang kedua juga dekat dengan area downtrend line. Takutnya market ini mau bikin descending triangle, karena tetap semua kemungkinan baik dan buruk semua pasti ada. 1, 2, 3 itu kalau memang dia mau descending triangle ya. Tapi kalau dia break 6800, break 6870 sampai 6890 dan break 6962, itu baru market bakalan cakep sekali. Tuh, jadi untuk sekarang
Saya rasa semakin memantapkan diri untuk upside IHSG ini, apalagi juga ditambah Big Bang yang bagi dividen semua. Kemarin Selasa itu BRI, kalau nggak salah ini BRI tambah Mandiri juga stock split. Terus kalau nggak salah besok Jumat tuh antara pokoknya Big Bang bagi 4 hari berturut-turut. Tanggal 21, tanggal 24, tanggal 27, 28 itu BRI kalau nggak salah ya. Besok Jumat Mandiri, terus habis itu BCA, terus BNI kalau nggak salah, saya lupa urutannya. Cuman yang jelas 4 hari berturut-turut ini Big Bang bagi dividen semua. Dan ya kalau kita bandingkan bank kita, bank di Indonesia dengan bank di luar negeri, jelas bank kita masih sangat bagus. Karena kalau menurut saya juga ya beda beda cara main lah untuk banking finance di Indonesia dan juga luar negeri, seperti itu. Simpelnya kayak misalkan kita ngomongin investment bank ya. Investment bank kalau misalkan di luar negeri, kalau di Indonesia itu sudah beda sendiri sama banknya. Itu kan sekuritas, jadi sudah unit yang berbeda dari kayak bank-bank konvensional seperti itu. Ya nanti malah kita bahas bank banyak. Cuman intinya saya rasa ya selama market tidak jebol 6544 ya arahnya masih ke atas. Untuk sekarang tinggal perhatikan 6750 dan 6800 dulu karena area tersebut adalah support yang belum di-retest. Most likely bakalan ada reject antara di dua area tersebut. Tinggal ya kita lihat nanti dia rejectnya di mana. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau strateginya sih saya rasa ya untuk pendek ini selama dia belum breakout down trend line, belum break high juga, untuk jangka pendek ini saya rasa lebih ke atur porsi dulu aja kalau teman-teman nyangkut ya. Misalkan teman-teman kemarin koreksi dalam ini nyangkut, nah ini penguatan buat atur porsi dulu. Tapi kalau teman-teman posisinya sudah cash, bisa buat trading pendek dulu. Untuk swing saya rasa masih perlu konfirmasi karena dari market masih belum menunjukkan tren yang bagus ya. Tren kecilnya masih downtrend, tren menengahnya masih sideways. Jadi ya kira-kira seperti itu. Tuh. Atau kalau kita mau mencoba berprasangka baik. Ini kan kemarin IHSG sudah breakout di sini. Dia breakout, lalu ini baru kena high. Nah, ada potensi saat ini market juga masih dalam keadaan sideways pada view kecilnya. Kenapa? Karena di sini dia breakout downtrend line, di sini dia same high, di sini dia same low. Jadi ada potensi dia ke 6962. Yang bagus memang kalau IHSG sudah break 6962, itu baru bakalan cakep. Cuma untuk sekarang perhatikan 6750 sampai 6800 dulu. Seperti itu. Pilih saham-sahamnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk IHSG kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya akan mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Goto sudah rebound ya, ikut rebound. Terlalu pelit kemarin kita bahasnya, saya kira sampai 90-an. Belum pengen saya bahas. Kalau tonton cari viewnya Goto bisa cek di video kemarin aja. 1 atau 2 hari yang lalu saya sudah bahas Goto. Yang jelas masih on track 103, 102 masih menahan penurunan dari si Goto. Saya pengen coba cek si kita bahas PTBA deh untuk batu bara. Karena juga cukup menarik ya, dimana kalau teman-teman tahu BUMN itu kan pada bagi dividen pertengahan tahun. Kalau batu bara kuartal 1 memang ITMG ya, karena dia bagi dividennya kuartal 1. Tapi kuartal 2 itu sudah ada Adaro dan PTBA. Nah sekarang kita bahas si PTBA. Terakhir kita bahas ketika dia di sini 3 Maret kalau nggak salah, konten 3 Maret itu kena 0,618, 3 atau 4 Maret 3 atau 6 Maret saya lupa. Lalu habis itu dia koreksi dan ya ini sekarang sudah sampai kena di 3640. Dia sudah nutup gap dan so far so good, ada cover yang kuat walaupun di sini dia kena rebalancing. Untuk sekarang ya kalau kita mencoba cari chart pattern, saya rasa sih PTBA ini mencoba membentuk yang namanya bullish flag atau sebuah continuation. Dan selama tidak jebol 3640, low-nya di sana ya, 3640, saya rasa arah PTBA sudah ke atas lagi, seperti itu. Dan target kenaikannya kalau kita mau pakai bullish flag itu ada di sini. Nah, ke sekitar 4530 seperti itu. Atau pas area high-nya. Kalau dia tidak jebol 3640 dan juga syarat konfirmasinya adalah breakout 4020. Jadi untuk sekarang range-nya dia di 3640 sampai 4040. Kalau jebol bawah itu dia jelek, kalau break ke atas itu dia bakalan bagus, seperti itu. Cuman untuk big view memang sudah agak kurang enak ya. Cuman memang masuk bulan-bulan katalisnya batu bara, walaupun harga coal sudah turun banyak, cuman
dividen batubara masih nggak bisa main-main kalau menurut saya, seperti itu. Jadi untuk sekarang saya rasa perhatikan 3640 aja. Kalau misalkan dia jebol, next supportnya di sekitar 3600 sampai 3580. Sedangkan untuk resist 1 di sini 3880, 3940 baru 4020. Kalau break yang 4020, saya rasa PTBA bagus, upside-nya pun juga bakalan cakep. Kita lihat dalamnya, kemarin Selasa itu terjadi distribusi untuk kemarin Selasa ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan akumulasinya, masih bagus akumulasinya, seperti itu. So far so good, tinggal gunakan area tadi aja. Saya rasa arahnya masih bagus untuk PTBA. Apalagi kalau misalkan mau cari dividen ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, dividen PTBA itu di bulan Juni. Jadi masih cukup lama sih sebenarnya, kuartal 2 ya. 1 kali 1 tahun. Ini April. Ini Juni. Kalau sebelumnya ini Juni, ini Mei ya, kita rata-ratakan bulan Juni aja lah dia bagi dividen. Sedangkan sekarang masih Maret, April, Mei, Juni, masih cukup lama. Cuman ya sektoralnya baru bagus. Intinya batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk PTBA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek MAPI, entah kenapa saya belum pengen bahas ya, sudah terlalu sering saya bahas. Biar nggak terus-terusan MAPI terus. Kita cari yang ada spread. Saya pengen coba cek BTPS, belum pengen saya bahas juga. IATA, MNC Group juga belum. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing aja. Saya pengen bahas Bank Mandiri yang kemarin Selasa naiknya kuat banget, 5% ya. Untuk sekelas blue chip ini udah kayak deposito 1 tahun, didapetin dalam waktu 1 hari. Oke, ini view kemarin yang sudah digagalkan. Kemarin view-nya adalah seperti ini. Set. Nah, ketika dia kena bawah, saya kira dia swing high untuk swing low lagi, tapi ternyata enggak. Dan sekarang view-nya mirip sama kayak BBRI. Ini cakep banget kalau menurut saya. Oke, kita bahas kemarin Selasa, Bank Mandiri naik, dia naik 5%. Candle-nya solid, volumenya pun juga bagus. Nah, bener kan? Hari Senin. Oh, berarti bukan Jumat. Atau telat 1 hari ya untuk trading view tuh. Saya lupa. Saya cek di RTI aja deh. 24 cumditnya. Ya benar, Bank Mandiri cumditnya besok Jumat ya, bagi dividennya. Kalau teman-teman mau dapat dividen bisa beli Bank Mandiri besok Jumat. Untuk so far dari price actionnya bagus sih, cuman tinggal ya jangan sampai kena trap aja. Oke, kita bahas kemarin Selasa, Bank Mandiri naik 5%. Candlenya solid, sangat solid, volumenya pun juga terlihat bagus. Sudah terlihat kalau buyer mulai mengambil alih sejak tanggal 15 Maret ketika dia bottom itu. Tuh, dia swing high dan sudah berhasil breakout dari downtrend line. Ini mirip sama kayak waktu saya bahas BRI kemarin ya. PR-nya dia tinggal break 10.500 sama 10.550 doang. Dan kalau dua area tersebut di break, saya rasa Bank Mandiri juga berpotensi membentuk yang namanya bullish flag ya, dengan targetnya sekitar 12.200. Tuh, kalau dia berhasil break yang pertama 10.500, 10.550, baru setelah itu 11.000 atau area all time high. Kalau dia break dari all time high-nya, targetnya Bank Mandiri ini bisa sampai ke 12.300-an, seperti itu. Semua sangat mendukung sih kalau menurut saya. By price action dia juga masih uptrend. By view kecil juga dia terlihat ada transaksi yang bagus, price action bagus, cakep juga. Tambah katalis-katalisnya. Kemarin dia stock split. Oh, masih Senin ternyata stock splitnya. Saya kira kemarin Selasa. Dia menuju stock split, ditambah juga dengan bagi dividen. Dan ya, so far so good, cakep semua Bank Mandiri kalau menurut saya. Untuk support sih saya rasa sekarang di sini, ini sekitar 10.250 sampai 10.000. Itu support dari Bank Mandiri. Artinya kalau teman-teman punya average di bawah 10.000 atau bahkan punya average di bawah 9.800, saya rasa itu bakalan sangat aman. Kalau kita lihat dividennya itu Rp500 ya. Yieldnya masih bagus juga. Kalau misalkan dia cumdit di 11.000 pun juga masih bagus. Kalau dia cumdit di 10.000 sih berarti kan yieldnya 5% ya. Sangat cakep kalau dia dividen 5% untuk sekelas blue chip, bandingkan dengan deposito dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia cumdit di 11.000 ya berarti 500 dibagi 11.000 tinggal berapa persen tuh. Ya mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya yieldnya, karena dia ada 10.500. Kayaknya sih cumdit di 11.000. Coba saya hitung deh. Atau enggak, anggap dia cumdit di all time high. Ya pas 11.000. 500 berapa nih? Ntar saya buka kalkulator HP ini. 529 dibagi dengan 11.000.
4,8%. Masih sangat menarik kalau misalkan dia cumdit di sana ya, apalagi kalau tonton punya average di bawah 10.000 dapat dividen 5%-an lebih seperti itu. Itu untuk katalis-katalisnya. Sedangkan untuk price action ya dia perlu break itu tadi 10.550, lalu setelah itu break 11.000. Kalau break yang 11.000 baru Bank Mandiri bakalan cakep banget. Kalau misalkan kita balik cari target higher high juga ya, dengan asumsi dia break 11.000, targetnya pun pas sama kayak target flagnya, itu di 11.950 sampai 12.550 seperti itu. Jadi so far so good, tinggal perhatikan resist ini aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, auto cakep kemarin Selasa itu. Padahal kita track ke belakang, Bank Mandiri terjadi distribusi. Memang kalau kita lihat pada time frame yang lebih besar ya, distribusinya belum signifikan. Tapi kalau kita lihat pada view kecil, dia terlihat ada distribusi yang cukup besar. Tapi kemarin Selasa FOMO asingnya ini ya, yang beli cuma 8, yang jualan 61, ini perfect akumulasi. Bahkan 8 pun ya, kalau kita lihat yang besar value-nya cuma 3, YU, AK, ZP. Yang lain kan cuma 300 juta, 100 juta dan seterusnya. Tapi yang beli gede cuma 3 doang. Sedangkan yang jualan YP, CCP, DP, KOD, DR, GR, XCDX dan seterusnya. So far so good. Big Bang saya rasa cukup menarik kalau tonton punya, apalagi invest di Big Bang dengan average yang bagus ya, masih bisa untuk di hold. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri, Telkom masih on track dengan view terakhir ya. Kalau tonton cari view Telkom, bisa cek video kemarin aja. BBRI juga sudah cumdit kemarin Selasa. Itu teman-teman yang punya BRI dapat dividen, harusnya tinggal tunggu payment date-nya aja. Saya pengen coba cek saya pengen bahas SMG aja deh. Kita update view-nya ya, setelah kemarin dia koreksi dalam. Oke. Kita bahas SMGR, di mana SMGR kemarin Selasa naik, dia naik 2,88%. Candlenya cukup menarik, volumenya pun juga terlihat bagus. Sudah kelihatan bottomnya SMGR ketika kemarin dia reject di 5850 ya. Itu area demand-nya dia, last low-nya di tahun 2022. Bahkan juga sama dengan low di tahun 2020. Itu area corona ya. Jadi kita bisa asumsikan ini memang area kuatnya dari si SMGR. Kuat bukan berarti tidak bisa jebol ya. Semua bisa terjadi di bursa. Maka itu yang terlalu penting, batasi resiko itu. Terakhir SMGR dia punya uptrend line di sini yang kita gunakan untuk view swing. Cuman memang uptrend line-nya sudah dijebol, artinya sudah patah. Dan kalau kita lihat SMGR itu kemarin dia rebound dari same low-nya, atau dia punya low yang sama, low 1, low 2, artinya ada potensi saat ini SMGR masuk ke fase sideways ya. Nih. Tuh. Sideways cenderung downtrend. Kenapa kok cenderung downtrend? Karena terakhir dia tidak same high ya, tapi lower high. Ya, tapi ini kan struktur yang lebih kecil seperti itu. Another view juga bisa aja dia habis swing low dan ini sedang mencoba untuk swing high ya. Dan ya, kalau saya lebih suka pakai view sideways ini. Dan kalau misalkan sideways lebih oke pakai yang area banyak direspon. Nih. Dan kita pakai sidewaysnya di sini aja. Range 7.600 sampai di 5.900 seperti itu. Artinya kalau dia mau melanjutkan fase sideways, SMGR ini bisa naik sampai 7.600-an kalau dia mau melanjutkan sideways seperti itu. Tapi kalau ternyata dia downtrend, ya artinya kenaikannya untuk bikin lower high atau bahkan pullback. Ini ya, support become resistant lalu turun lebih dalam seperti itu. Artinya masih banyak potensi, cuman untuk sekarang berhubung dia baru rebound dari support, ada potensi untuk upside dulu. Nah, sebelum kita ke resist sideways-nya, jelas banyak resisten juga ya. Sebelum ke sana, kita tarik dari atas sampai low-nya di 5850 kemarin, dan ini adalah beberapa resist dari si SMGR. Terdekat di 6250 pas dia closing di sana ya. Jadi kalau misalkan bisa ada pelemahan, itu ada suatu yang wajar, dan support saya rasa dia di 6100 sampai 6000 untuk support SMGR nih. Baru toleransi sampai 5850. Sedangkan untuk resist terdekat ada di sini 6525 sampai 6750. Baru setelah itu area pullbacknya di 7000 sampai 7300
seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja area-area sideways ini. Untuk saat ini saya rasa arahnya ke atas ya untuk si SMGR karena dia baru rebound dari same low-nya. Kalau misalkan ada pelemahan bisa dikolek untuk cari reboundnya. Tinggal perhatikan area-area ini dan hitung risk rewardnya bandingkan dengan instrumen lain. Seperti itu. Dan yang penting sama ya, ini dengan catatan dia selama tidak jebol 5850 ya. Cuman kalau jebol 5850 saya rasa SMGR bakalan jelek. Kita lihat dalamnya, kemarin Selasa terjadi akumulasi. Ini juga pas resistnya di sekitar 6700, sorry. Akumulasi ke belakang masih oke, cuman memang terakhir ada beberapa distribusi ya. Ikuti price action aja pembahasan tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SMGR, Arto kita bahas waktu Arto merah ya. Kemarin kan dia koreksi merah terus. Nah, ini hari Selasa Arto naik 9%. Nanti kalau misalkan Bank Digital dikasih koreksi, kita bahas. Untuk sekarang belum. Nanti siapa tahu pas muncul setup ya. Bukalapak masih on track, dia pas rebound di 220. Tuh, kalau teman-teman cari view-nya Bukalapak bisa cek video kemarin-kemarin aja. Saya pengen coba cek si IDX Infra loncatnya juga kuat ya. Saya pengen coba cek satu deh. Kita bahas Excel, naiknya 7% sendiri. Oke, kita bahas kemarin Selasa, Excel naik 7,89%. Candlenya solid, volumenya pun juga cukup menarik ya. Terakhir Excel koreksi, bahkan dia jebol 2000. Itu sudah, kalau menurut saya sudah kurang bagus sih Excel kemarin ketika jebol 2000. Cuma ternyata di sekitar 1900-an Excel ini di cover ya dengan volume-volume yang bagus. Dan sekarang terlihat ada potensi untuk rebound seperti itu. Ya bisa aja dia false break ketika jebol dari 2000-nya si Excel itu. Untuk sekarang sebenarnya big view masih sama, Excel ini masih saham downtrend sebenarnya pada big view ya. Cuman untuk small view dia pun juga masih cenderung downtrend. Nih. Set. Nah, dia masih terlihat downtrend dan mencoba membentuk yang namanya falling wedge. Oke, pas bisa pakai setup falling wedge dan menjadi jawaban juga kenapa kemarin dia rebound di 1900 karena dia lower low dulu, pada habis itu dia swing high. Artinya untuk sekarang Excel ini sedang dalam kondisi swing high dari falling wedge-nya ya. Tinggal kita tarik Fibo-nya dari 2390 sampai low-nya di 1860. Dan ini adalah beberapa resist dari si Excel. Ada di terdekat 2050, 2100, ini cukup kuat yang 2110 ini. Baru setelah itu 2170, 2270 dan 2390. Kalau kita pakai falling wedge ya, sebenarnya Excel ini bisa naik sampai sini 3300 kalau misalkan dia break dari 2440. Cuman ya perlu konfirmasi. Itu kalau sudah break. Selama belum break ya asumsinya dia masih swing high untuk swing low lagi. Seperti itu. Jadi ya perlu diperhatikan aja resist tadi. Kalau break baru bakal menarik. Untuk sekarang support bisa gunakan 2000 lagi ya. 2000 sampai 1885 support dari Excel. Dan kemarin dia lower low karena memang ternyata setupnya falling wedge seperti itu. Jadi ya yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya sebenarnya cukup kurang bagus kalau dari moving average ya. Sudah terlihat kurang oke. Dari transaksi pun juga ya kemarin terakhir sih ada akumulasi kalau kita lihat dari broker-brokernya ini. Cuman kalau kita track ke belakang sudah cenderung distribusi. Jadi ya gunakan price action-nya aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Excel kita masuk ke yang merah-merah. Untuk kemarin Selasa saya pengen coba cek si Harum masih on track ya. Belum perlu saya update dulu. TPA, PRMS, TPIC, WiFi belum ada yang menarik di merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Dan so far masih saham-saham small cap. SMDR laporan keuangannya bagus, makanya kemarin dia juga naik. ADMR kemarin udah saya bahas belum sih? Kayak belum ya. Oke, kita bahas ADMR aja. Setelah lama nggak kita bahas ya. Sama-sama Adaro, tapi dia mineral. Oke, kemarin Selasa ADMR naik, dia naik 4,11%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, dan volumenya pun juga masih kecil juga. ADMR terakhir dia bottom di 1015. Saya sudah sampai wah kayaknya ADMR bakalan ganti kepala nih, jadi 900 rupiah nih. Tapi ternyata enggak, dia bottom di 1000. Ada cover yang kuat, lalu akhirnya dia menguat. Untuk saat ini ADMR sedang mencoba membentuk konfirmasi ya, nih
dia punya inside bar yang mana kalau dia break dari, kita hapus dulu aja deh, kalau dia break dari 1160 itu bakal bagus, tapi kalau jebol dari 1090 itu bakalan jelek. Ini juga bisa digunakan buat setup trading kecil ya. Kalau misalkan teman-teman pengen beli, misalkan buy di 1140, stop lossnya di sini under 1090, resikonya 5%, tinggal hitung targetnya. Target saya rasa sih kalau target maksimal ya, kalau memang dia mau ke target maksimal bisa ke sini 1400-an. Karena sebelumnya di sini dia ada support yang baru saja dijebol dan belum ada retestnya. Seperti itu. Untuk bigger view ADMR saya rasa dia masih downtrend. Dia kemarin habis swing low, belum sampai ke bawah, sudah ada rebound, artinya ada potensi dia mau membentuk falling wedge juga untuk si ADMR, tapi masih belum ada konfirmasi ya. Kalau kita lihat juga terjadi bullish divergence ya. Artinya selama ADMR ini tidak lower low, ini sudah menarik teman-teman. Kalau dia tidak jebol 1000 ya, 1010, 1000, karena dia sudah muncul bullish divergence, harga ke bawah, indikator ke atas, dan sudah golden cross juga. Targetnya kemana? Targetnya ke sini, high-nya ini itu di sekitar 2000 ya untuk si ADMR ini. Cuman ya memang perlu banyak konfirmasi ya sebelum menuju ke sana. Pertama dia harus break yang sini dulu. Nih, ini aja masih downtrend pertama. Habis itu break yang di sini dan seterusnya. Seperti itu. Untuk resist kita gunakan ini aja. Ini untuk view swing ya. Kalau tadi yang view kecil pakai yang 1000-an tadi itu. Kalau pakai view swing ini tinggal stop loss di bawah 1000 aja. Dan ya terjadi jawaban juga kenapa dia reject di 1155. Ternyata memang Fibonacci 0,236. Ini beberapa resist dari ADMR. Yang pertama 1155, 1255, 1345, 1435, dan kalau break yang 0,618 baru saya rasa bakalan bagus karena by falling wedge-nya juga saya rasa dia bakalan breakout seperti itu. Dan ya cukup menarik, tinggal perhatikan area yang tadi aja. Untuk support saya rasa 1090 sampai 1000, dan selama nggak jebol 1000 ADMR cukup bagus upside-nya. Kita lihat dalamnya. Ternyata terjadi akumulasi juga dari ADMR. Saya rasa bakalan cakep ADMR ini. Besok saya setupkan juga. Ini ya, kelihatan setelah kemarin dibanting, rebalancing terakhir itu dia ada akumulasi, mulai dikumpulin lagi barangnya. So far so good. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten Selasa ya. Kalau ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.